Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Bertemu lagi dengan TPA Tim Pawang Hantu, pimpinan Romo Riyadi. Kamis malam Jumat pada tanggal 14 Januari tahun 2021, tim TPA pimpinan Romo Riyadi akan menduga yaitu rumus dan pakem yang berkaitan atau berhubungan dengan santet. Mari pemirsa, pada malam ini kita dengarkan ulasan di mana itu Romo Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Riyadi akan mengulas yaitu tentang santet. Sebetulnya ini ada rumus dan ada pakemnya yang ada hubungan. Begini, rumus santet ini dia berawal yaitu dari makhluk-makhluk ya. Tapi makhluk ini bukan setan, bukan jin, tetapi sejenis roh. Nah, roh ini bisa dikatakan danyang, yaitu danyang jelek. Danyang itu ada dua, ada yang jelek dan ada yang baik. Maka yang ada hubungan dengan santet ini biasanya ini ada terkaitannya dengan danyang jahat. Santet ini memang awalnya sangat lama sekali, mungkin bisa dikatakan ratusan tahun yang lalu. Nah, santet ini termasuk jenis keturunan. Jadi siapapun yang memegang santet ini biasanya orang-orang yang berketurunan yang memegang santet. Santet saya ibaratkan yaitu motor ya. Terus yang megang tukangnya siapa? Tukangnya itu supirnya. Jadi kalau kita ini berhubungan dengan santet otomatis kita itu sebetulnya harus di punjernya, yaitu di motornya. Soalnya apa? Santet ini tidak bisa mati, tidak bisa hilang seenaknya. Jadi santet ini berlaku sampai turun-temurun, mulai zaman dulu, mulai masih sepur grum, lokomotif tenaga uap sampai sekarang kereta sudah modern, bermesin diesel dan bermesin tenaga listrik. Apalagi sekarang ini makin hari makin maju. Tetapi yang dinamakan santet yaitu kendaraan itu tidak bisa hilang sama sekali. Sampai sekarang pun santet itu masih ada. Karena santet tidak bisa berkurang. Karena apa? Dia mempunyai cara-cara yaitu keturunan. Ya. Jadi siapapun yang memegang motornya itu ibaratnya kan supir ya. Nah, supir itu tukangnya. Nah, jadi begitu tukangnya itu sudah meninggal, nanti yang namanya santet itu berjalan terus sampai keturunan. Nah, terkecuali kalau memang itu keturunannya itu memang
sudah habis, nah dia bisa menurun ke orang lain. Ini salah satu ya rumus-rumus santet. Jadi santet itu tidak bisa hilang begitu saja, karena memang dia ada 7 keturunan langsung sampai kapanpun, sampai sekarang pun masih ada ya, malah banyak sekali ya. Nah, karena ya begitu, jadi sifat turun temurun. Nah, santet ini termasuk, saya ibaratkan mobil atau motor ya. Nah, motor ini mesinnya yaitu para roh. Ya bisa dikatakan roh jahat itu danyang jahat. Kalau roh baik itu namanya danyang baik. Jadi santet tidak dikerjakan oleh setan, tidak dikerjakan oleh jin, tidak dikerjakan oleh pusaka. Pusaka ini punya kodam ya. Kodamnya itu bukan kodam jin ya. Lah kodamnya ini dulu orang yang membuat pusaka dulu itu siapa? Lah pada waktu membuat pusaka itu kan dia puasanya lama banget ya. Lah akhirnya terbentuklah salah satu keris. Makanya sekarang ini yang diandalkan ya, orang sekarang ini yang namanya tukang itu yang kebanyakan itu sebagian itu keris. Tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah, keris ini ya termasuk danyang juga ya, karena dia berasal dari manusia yang membuat pusaka tadi ya. Nah, itu namanya danyang jahat. Jadi keris pun ya ada yang baik dan ada yang jahat. Makanya kalau keris itu jahat kan orang yang jarang memelihara atau mungkin mempunyai, nggak mau. Jadi yang mau itu ya keris-keris yang bagus gitu ya. Kualitasnya, energinya juga bagus, ya semuanya bagus, ya itu. Makanya keris-keris ini kan sudah dipergunakan untuk bekerja. Itu namanya santet. Nah ini susah sekali. Terus santet sendiri ini tidak bisa dikatakan kapan dia tiba, kapan dia itu datang. Kita pun tidak akan tahu santet kapan dia datang dan santet kapan dia akan masuk dalam tubuh manusia. Itu tidak bisa diterka. Makanya kalau sudah hal seperti ini otomatis kita harus bisa menjaga pada diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita sudah bisa menjaga kita sendiri, otomatis kita akan aman. Nah, tetapi ya juga tidak menjaga diri tok ya, tapi ada yang lain. Contohnya, jadi kalau orang itu hidupnya itu baik, sama siapapun baik, sama teman kerja pun baik, sama bosnya juga baik, mungkin santet tidak ada kok. Lah santet itu datangnya dari problem, jelas ya. Jadi santet itu datangnya dari problem. Makanya sampai sekarang pun santet selalu ada. Ini pun tidak terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain ya. Jadi kalau di negara lain itu dikatakan itu ilmu sihir ya. Kalau orang Jawa itu santet, itu orang Jawa. Kalau orang negeri itu sihir ya. Jadi sihir itu dimanapun, di negara pun itu masih jalan terus dan masih berlaku. Karena apa? Sihir untuk kejahatan. Lah sihir ada 2 macam. Sihir untuk kebaikan dan sihir untuk kebaikan. Untuk kejahatan apa? Nah ini yang tadi yang dikatakan santet. Untuk kebaikan apa? Sihir adalah salah satu alat untuk perang, melawan penjajah. Siapapun yang ada di bumi kita lawan dengan sihir. Nah itu zaman dulu ya. Nah, tapi zaman sekarang sudah alih fungsi untuk menyakiti orang, untuk mematikan orang itu. Nah, ini akan saya bahas dengan tukangnya ya. Tukang ini itu seperti pengemudi ya. Nah, pengemudi inilah namanya tukang ya. Tukang itu bisa bergantian, siapapun. Tukang ini meninggal, tukang ini kecelakaan,
tapi tetap satu, motornya masih utuh. Motor adalah salah satu santet. Santet ini awalnya ya mungkin bisa dikatakan 800 tahun yang lalu sudah ada. Ini namanya santet. Makanya saya akan rumuskan masalah santet ini, akan saya telusuri sejauh mana santet itu. Karena saya sendiri sampai sekarang masih menelusuri keberadaan utamanya itu siapa dulu. Karena santet ada salah satu, yaitu ulah manusia. Akhirnya dia menjadikan sakti, akhirnya dia membuat orang itu bisa sakti atau gimana. Lah, disitulah datangnya santet. Lah, tetapi santet sendiri tidak ada belajar untuk santet, tidak ada. Siapa ngomong belajar santet ada? Tidak ada. Jadi santet itu tidak ada pembelajaran. Tetapi kalau memang dia keturunan, dia dapat. Nah, ini cerita masalah santet ya. Ini adalah montornya. Santet itu montornya. Tukangnya yang nyopir itu. Nah, nyopir itu beliau ganti-gantian. Bisa mati kecelakaan, mungkin mati karena termakan oleh santetnya sendiri. Itu bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi pada waktu santet ini, itu ada jarak, ada perjanjian di antara sopir dan motornya. Jadi kalau motornya sudah ingin dikirim, tetap bagaimanapun supir harus bertindak kirim. Nah, itu. Kalau memang tidak ada, ya supirnya sendiri yang termakan oleh santet. Ini ya. Makanya santet itu sangat ganas. Tidak mudah dikendalikan dengan cara apapun. Karena apa? Santet tidak terlihat. Datang pun dia secara tiba-tiba dan tidak dinyana-nyana. Akhirnya dia datang menyakiti kita, mematikan kita. Dan santet terukur sampai 3 bagian. Santet yang paling canggih ya, yang paling hebat itu mulai dari hati pisang, kelapa yang masih kecil, buah-buahan, terutama buah pohon jati, terus buah-buahan yang ada di makam-makam itu kalau sudah dimasukkan di dalam perut oleh montornya ya, orang itu akan meninggal. Apa tahu dia meninggal karena santet? Kan tidak tahu, karena kebanyakan orang-orang tersebut matinya mendadak, tidak kurang dari 24 jam dia meninggal, karena ini sangat luar biasa. Makanya kalau sudah cerita santet itu sudah ngeri. Siapapun lah, cerita santet itu ngeri, karena santet tidak terlihat, tidak bisa dibaca. Nah, disitulah itu santet itu. Terus santet yang nomor 2. Nah, santet nomor 2 itu dia mempergunakan kayak kalau monggo, kayak coro, kelabang, belatung, ulet, sambal lilin. Itu kalau sudah masukkan perut, itu pun orangnya juga sakit, mungkin juga meninggal. Nah, ini yang menengah ke bawah ya. Yang paling bawah ini termasuk logam, paku, dom, pacul, linggis, mur kereta api, itu dimasukkan perut. Tetapi ini pun termasuk santet yang paling terendah. Ini mudah diobati. Jadi siapa yang memegang montor ini harus mempunyai kapasitas. Maksudnya supirnya harus betul liye. Jadi kalau liye, nanti dia mempunyai kapasitas. Kapasitasnya itu apa? Megang apa dia? Buah, ulet, atau mungkin logam. Nah, di situ. Itu tukangnya itu harus betul-betul memahami. Kalau motornya itu dibawa kemanapun bisa, suruh mengantar kemanapun bisa. Karena motornya sendiri itu haus darah. Jadi dia kalau tidak mengirim, yang mengirim itu mati, termakan oleh motornya itu.
Ya di situ itu santet. Sebetulnya santet itu ngeri banget. Ya cara penolongnya gimana, ya itu tadi kita harus baik sama orang ya. Ya kalau syukur-syukur kita kaya atau gimana, kita sering memberikan orang yang membutuhkan, baik sama siapa saja. Ya itu satu penolak santet yang paling nyata. Nah, nomor dua apa? Harus tekun. Tekun apa? Ya tekun sholat, ibadah, ya itu tekun. Insya Allah tidak akan santet mendekat. Santet itu datangnya dari problem, bukan dari mana-mana. Bojone dipek wong entak santet. Aku gak tunggal pangkat entak santet. Bayar aku gak mudah entak santet. Wah, dagang aku kalah entak santet. Di situ problemnya itu sekarang ini ya. Makanya kita kalau mau melihat mana bisa, tidak bisa. Santet tidak bisa dibaca dengan cara apapun. Ya santet sendiri itu jangannya sangat luar biasa. Karena dulu yang mencipta memang luar biasa. Ini juga ciptaan ini sebetulnya ya. Ciptaan zaman dahulu kala, mungkin bisa dikatakan 800 minimal 400 tahun, maksimal 800 tahun sudah tercipta sebetulnya ya. Contohnya kayak genderuwo, pocongan, wedun, genderuwo. Nanti saya buka semua, saya luruskan, ada rumusnya itu. Siapa itu? Nanti saya masukkan sekalian nanti. Tapi setelah ini, makanya kalau masalah santet ini sebetulnya tidak jauh dari pesugihan. Pesugihan itu sama. Dia juga turun temurun sampai 7 keturunan. Yang terakhir itu 7 keturunan lagi, mana bisa habis. Kalau tukangnya itu bisa, gonta ganti berapa tukang bisa. Tukang santet itu bisa gonta ganti. Tapi santetnya inilah, ya, ini perlu ditelusuri ini. Santetnya ini, rumusnya harus ditelusuri. Gitu. Makanya pemirsa semuanya supaya nanti bisa paham, yaitu pria santet dan pesugihan itu mempunyai sifat sama. Lah pesugihan pun juga mempunyai sifat sama, ya juga keturunan sampai 7 keturunan. Nantinya yang ke-7 turunan lagi ya. Makanya santet, pesugihan mulai zaman dulu kala, masih zaman batu sampai zaman kerajaan, sampai zaman merdeka, sampai zaman canggih, mobil canggih, semuanya canggih. Gimana santet? Kan masih ada kan? Nah disitulah tukangnya itu bisa mati, kecelakaan itu bisa. Tapi justru santetnya ini yang saya terangkan kepada pemirsa semuanya. Santetnya ini saya rumuskan ini ya. Gitu ya. Karena santet itu sangat luar biasa. Santet berbahaya. Tahu gak orang itu santet? Tidak tahu. Kapan itu tidak tahu. Nah disitulah. Karena santet tidak terlihat oleh mata. Dengan mata gaib atau mata telanjang tidak bisa. Semuanya nantinya akan terjadi. Siapapun nanti sampai di mana. Nah disitulah. Saya Romo Yadi. Saya membahas ini sudah ada di Pakem. Di rumusnya juga ada. Pada waktu saya perguruan di Romo Sumodarjo, itu nenek saya, itu sudah dibuka semuanya. Jadi mulai dari rumus tingkat 1 sampai rumus tingkat 7 itu sudah dibuka semua. Padahal saya dikasih 9 rumus sampai 9 rumus. Pamungkas berapa? Pamungkas 9 saya. Jadi semua sudah saya dalami. Jadi apa yang terjadi di dunia ini sedikit banyak. Karena saya juga perguruan dari nenek saya, itu guru saya sendiri. Ya juga gurunya anak-anak zaman dulu. Nah, di sini letak ilmu gaib. Makanya kita sebagai manusia kita harus banyak ikhtiar, kita sabar, gitu.
dengan siapapun ya, sholat ya, ibadah atau gimana ya, terus jangan lupa ya, kalau dapat rezeki tuntung supaya apa? Supaya ya tadi ya, supaya kita tidak diterjang hal-hal seperti itu. Sekian wawasan saya tentang rumus-rumus dan pakemnya. Insya Allah hari ke depan saya akan membahas rumus-rumus tentang hantu, jin, setan, ya, genderuwo, wewe gombel, banaspati. Nanti saya bedah semua ini. Rumusnya saya kasih tahu nanti ya, biar tahu apa sih genderuwo itu siapa, wewe gombel itu siapa ya. Nah, nanti semua harus tahu kok. Terus pocongan itu siapa? Nah, terus hantu pedut itu siapa? Yang mencelakakan orang yang di jalan-jalan itu siapa? Itu hantu pedut itu. Itu berasal dari mana? Nanti akan saya duga semua. Rumusnya saya kasihkan tahu supaya pemirsa bisa paham. Hati-hati. Yang penting satu, sabar baik sama orang. Ya, tapi jangan lupa ibadahnya harus kuat ya, supaya nanti kita bisa terhindar ya masalah-masalah gaib. Memang gaib itu sangat berbahaya sekali ya, jadi tidak bisa dipandang remeh. Sekian, terima kasih. Wawasan saya memberikan rumus-rumus tentang alam gaib, yaitu yang ada hubungan dengan santet ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa telah mengikuti TPA Timbawang Hantu, di mana telah pemirsa mendengarkan penjelasan dari Romo Mulyati. Semoga penjelasan Romo Mulyati menjadikan wawasan pemirsa dimanapun berada tentang gaib dan ilmu-ilmu santet. Dan kami masih terus juga pada malam ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah mengikuti tim TPH. Kami akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.